Selamat siang. Hari ini kita akan coba mengetes senapan Satsu Space 1000 long range hunting. Jadi banyak teman-teman di rumah yang request. Jadi di sebagian besar kolom komentar itu komentarnya adalah cek akurasi dan terus cek akurasi. Sedangkan aku lebih banyak review spek. Dan hari ini aku akan mewujudkan request teman-teman di rumah. Kita akan coba cek senapan Satsu Space 1000 di jarak-jarak yang cukup lumayan jauh. Hari ini kita sudah persiapkan Satsu Space 1000-nya. Untuk peredam kita gunakan OD38 dari Wild Hunter. Untuk teleskopnya kita gunakan Marcola Ceylan. Kemudian untuk pelurunya kita gunakan slug. Kita gunakan slug untuk pelurunya. Kita akan coba gimana respon alur pada laras yang kita pakai di Satsu Space 1000, itu laras Anger, menggunakan slug kurang lebih ada di 12,5 grain. Jadi untuk areanya cukup lumayan aman. Ini bekas proyek, jadi udah terbengkalai. Itu juga banyak mesh yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kita akan nembak ke sebelah sana. Ini sangat luas banget. Kita akan coba nanti cek akurasi di jarak berapa saja. Dan kita akan coba persiapan dulu. Untuk tekanan angin standar kita gunakan 2700 psi untuk max pressure. Jadi gak usah pakai panjang kali lebar, kita persiapkan unitnya untuk liatin ke teman-teman bagaimana performa senapan Satsu Space 1000 kita nembak di long range. Dan untuk anginnya cukup lumayan kencang banget ya. Dan ini salah satu yang sangat dihindari oleh para bediler. Para bediler itu sangat menghindari angin kencang ketika hunting. Kita akan coba, kita nekat aja. Kita akan nekat hari ini cek akurasi mumpung cuacanya lagi panas-panasnya di Jawa Barat. Langsung gaskan. Oke teman-teman, persiapannya udah selesai. Jadi untuk menentukan jaraknya kita gunakan meteran tanah. Kemudian untuk analogi targetnya, anggap saja ini adalah tekukur. Kita analogikan di keramik yang sudah kita pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi seakan-akan ini adalah tekukur, dan mungkin tekukur lebih besar ya. Ini lebih kecil banget, hanya 2 jari tangan. Jadi kita akan coba tembak ini. Kita akan coba bawa meteran ini ke bukit yang di sana. Aku nggak tahu jaraknya berapa. Kita akan coba cek ke sana berapa meter ya. Dan kayaknya bakal mengerikan banget karena ini super jauh banget. Oke, kita akan coba kaitkan dulu pengaitnya di sini. Kita kaitkan di sini. Oke, dan kita coba tarik benangnya ke sana. Ini real, nggak dari rekayasa. Oke, kita coba lihat berapa meter jarak dari sini, dari sana ke bukit itu. Oke, terpantau berapa nih, 29 meter. Kita akan coba bawa ke sana. Kayaknya harus lari deh, karena cukup lumayan jauh. Ya sini luas banget soalnya. Oke. Nggak tahu ini berapa meter, cuman yang jelas untuk meteran tanah ini aku pakai yang 100 meter. Dan ini sisa sedikit lagi dari 100 meter. Hampir mau habis. Yes. Meterannya udah mau habis. Oke.
Ini gunungnya, dan ini mau habis. Oke. Masih tetap. Dan yes, teman-teman, jaraknya udah habis 101 meter dan targetnya ada di sini. Ini kita masuk ke 100 meter ya. Lihat. Wow. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita fullkan jarak dari tempat kita nembak ke bukit pasir tadi itu kurang lebih ada di 110 meter. Jadi meteran tanah ini dia nggak cukup ya, nggak cukup. Setelah ini kita akan coba pasang ini ya. Kita akan coba pasang targetnya di bukit di atasnya. Jadi kurang lebih kita akan nembak di 110 meter. Kita akan coba pasang di sini, di bukit-bukit sini, biar dia bisa kelihatan. Yang pertama kita akan coba pasang yang ini nih, yang buat nanti biar dia kita tes pecah atau enggaknya. Kita akan coba simpan yang pertama di sini. Oke. Ini anginnya kencang banget, teman-teman bisa lihat pergerakan daun dan di sini. Kita akan coba simpan target yang pertama. Yang kedua kita simpan di sini. Oke. Anggap aja ini titik ukur. Sini. Yang kedua. Yang ketiga bebas, random aja di sini boleh. Oke, baru 3. Kita pasang keempat sini. Oke, kita pasang yang kelima. Random aja sih juga boleh. Oke, yang keenam. Biar ada variasi di sini aja dah. Set. Jadi berbagai posisi deh ya ketika ditembak nanti. Oke. Dan targetnya warna putih, jadi kita bisa monitoring dari jauh. 110 meteran. Ya lumayan lah. Oke, kita taruh sini. Tiga target lagi. Kita simpan 11 buat totalnya. Oke, di sini 1. Ini targetnya nggak ringan ya, karena dia bukan plastik. Di sini 1. Oke, dan sebelah sini 1. Agak jauh. Di sini. Oke, semuanya udah terpasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang terakhir. Ya, kita langsung tes di jarak 110 meter menggunakan 1000. Oke teman-teman, jadi kita mulai pengetesannya. Tadi kita tes ada 3 target yang kena di cross. Tembakan pertama kena, kedua, ketiga juga kena. Jadi tadinya sih coba-coba, tapi ternyata dia dapet. Jadi targetnya mungkin tersisa ada berapa ya? Dari 11 ambil 3, berarti 8 lagi ya. Kita akan coba cek. Tapi masih cross, kita zeroingnya di cross untuk jarak 110 meteran.
Kita akan coba. Oke, tembakan yang pertama ya. Tapi yang pertama yang botol tadi udah nggak ada. Oh, yang pertama satu botol, yang kedua di sini, yang ketiga juga pada hancur. Kita coba botolnya. Oke, teman-teman bisa lihat 110 meter. Hanya percobaan yang pertama. Tadi percobaan yang nggak kita ambil di kamera tuh dia yang pertama kena, kedua juga kena, yang ketiga juga kena, dan sekarang yang keempat. Jadi memang targetnya cukup lumayan jauh untuk pengetesan pertama ini. Barusan teman-teman bisa lihat si botol yang cukup tebal itu minuman keras sebetulnya. Kita simpan di udah jatuh dia. Kita coba tembak yang kedua. Ini anginnya super kencang banget. Anginnya kencang banget. Mudah-mudahan kena yang ini. Oh, agak kiri dikit. Pengaruh angin. Oh, agak ke bawah sedikit. Jadi dari target tuh dia ke bawah dikit. Kita coba naikkan. Jadi untuk yang pertama sampai ke yang keempat itu dia nggak meleset ya. Untuk di jarak 110-an. Dan teman-teman bisa lihat anginnya terlihat dari ini nih. Dari si meteran yang kita bawa ke sana untuk jaraknya. Ini anginnya besar banget. Ini yang sangat dihindari sama bediler ketika berburu ya. Angin yang cukup lumayan kencang. Oke, kena juga. Tembakan selanjutnya kena. Next, kita tembak yang ini. Oh, agak bawah dikit. Yes, kita coba tembak lagi. Angin aja dah. Oke, kena bagian atasnya, jadi dia cuma nunduk doang. Kita coba cek lagi, tembak lagi yang mana ya? Ini aja deh. Cuma dia ada daun ya. Wih, kita tunggu anginnya cukup karena besar, kita tunggu reda dulu sedikit. Ini nggak normal ya untuk angin segini, kayaknya udah angin tambak nih segini nih. Oke, jadi si targetnya udah pada tumbang semua. Jadi nyisa satu nih. Oke, agak kanan dikit. Oke, agak bawah juga dikit. Ah, itu kena cuma agak kiri. Yes, bawah. Seru juga ya nembak di jarak-jarak segini. Jadi keuntungannya skill kita diasah, terus dipastikan kalau ada burung tekukur di jarak segini sih kayaknya aman-aman aja ya. Jadi kita nggak usah ngumpet-ngumpet gitu. Oke. Bawa dikit. Oke, untuk akurasi cukup stabil karena pelurunya dia jatuh di perkenaan yang sama ya. Cuman ini angin yang sangat berpengaruh banget. Oke, masih tetap di bawah. Kita coba yang ini dulu dah. Oke, sekilas mungkin teman-teman nggak terlalu jelas ngelihat targetnya. Cuman kita akan coba langsung ke sana. Oke, untuk rekamannya selesai. Kita akan coba ke sana, teman-teman. Kita lihat seberapa seberapa hancur target yang kita tadi shot. Karena tadi yang kita shot pertama itu adalah si botol minuman keras. Terus dia sebagiannya itu dia di
gunakan ini ya, apa namanya, tehel ya. Jadi kita akan coba lihat. Ini saya jalannya akan cukup lumayan jauh karena targetnya di pojok sana. Oke, aku kayaknya harus sedikit berlari karena durasinya akan panjang banget. Yes, kita akan berlari teman-teman. Oke, kita hampir sampai. Kita akan coba lihat yang telah kita tembak dan jatuh tadi. Tadi ada 2 botol yang kita tembak secara offline, jadi tanpa masuk kamera. Oke, kita masuk. Nih, yang tadi kita tembak ini menjadi 3 bagian. Ini jadi 2 bagian. Ini jadi 3 bagian juga. Ini jadi 3 bagian. Dan yang tadi jatuh karena angin 1, 2. Ini gak kena tadi karena anginnya cukup lumayan besar. Ini jatuh karena angin tadi dan keserempet. Yang ini keserempet bagian atasnya doang. Kemudian masuk ke ini yang mengerikan nih. Ini yang beling tadi. Oke. Ini belingnya hancur. Ada 2 beling tadi yang kita tembak dan semuanya jadi hancur seperti ini. Jadi bagian-bagian yang sangat kecil dari sana teman-teman. Wow, cukup lumayan jauh di 110 meteran. Jadi senapan ini udah bisa teman-teman gunakan di long range. Jadi akurasinya cukup stabil di jarak segini. Jadi perkenaannya juga nggak kemana-mana, tetap di situ. Lihat bekasnya. Nanti ini kita akan coba bersihkan. Kita akan coba masukkan ke kresek biar nggak menimbulkan ini ya, kecelakaan. Takutnya ada orang kesini, kita coba amankan. Nanti kita masukkan ke kresek untuk dibuang di tempat sampah ya. Oke, kita kumpulkan dulu. Oke, kita ambil ininya dulu ya. Plastiknya juga kita ambil, kita amankan nanti. Oke teman-teman, segitu aja proses pengetesan dari Satsus P1000. Jadi pertanyaan dari teman-teman di YouTube sudah kita lakukan, cek akurasi di jarak yang jauh. Dan aku kira sih ini senapan masih bisa nambah di 150 meter ya untuk akurasinya. Di next kita akan coba 150 meter. Karena 110 begitu mudahnya senapan ini bisa menumbangkan target-targetnya. Ini kalau pagi-pagi sih angin nggak akan sekencang ini. Ini anginnya luar biasa kencang banget teman-teman. Jadi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau alam udah seperti ini. Oke, thank you banget sudah menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman puas dengan apa yang kita tes hari ini dan semoga menghibur. Thank you banget sudah menonton video ini. Yang belum bergabung teman-teman subscribe dulu dan tetap jaga keamanan untuk safety, karena hobi senapan adalah hobi yang dimana kita tuh harus happy, bukan malah tersiksa ya. Oke, not wild, not hunter. Boom.